Ya, pertama kita siapkan multimeter. Masih normal, masih bekerja, bisa dicek. Inilah multimeter digital. Selanjutnya satu perangkat sama multimeter adalah kabel multimeter warna merah. Pintu juga ada kabel warna hitam, kabel multimeter warna hitam. Selanjutnya ada kabel listrik, ini untuk membuat rangkaian listrik serinya. Ada steker untuk membuat rangkaiannya. Ada fitting untuk tempat lampu yang nanti juga untuk rangkaian. Ada juga lampu, ini untuk beban dalam rangkaian yang digunakan. Ya, pertama kita akan membuat rangkaiannya. Kita akan menggabungkan kabel dan stekernya dan menggabungkan ke fittingnya. Lalu pasangkan lampu ke fittingnya. Ya, menyala. Jadi rangkaian listrik serinya sudah jadi. Kita tinggal memotong salah satu kabel yang akan digunakan untuk tempat kita memasang, untuk kita mengukur multimeternya. Ini kita potong, cukup susah ini. Ya, sudah potong. Selanjutnya akan dibakar untuk mengupas kabelnya. Ya, kembalikan multimeternya. Ini colokan yang hitam, kita colokan ke yang bawah sendiri, yang ke com. Ya, yang ke com. Selanjutnya biasanya untuk ampere yang tinggi kita mencolokkan ke atas yang 10 ampere, tapi untuk lampu kita mencolokkannya ke yang bawah yang 0,5 ampere atau 500 mA. Kita pasang duanya. Di sini kita ada ampere dari mikro, mili sampai 10 ampere. Kita pilih untuk lampu yang ke 200 mili. Ya, kita siapkan terlebih dahulu multimeternya. Kita setting seperti tadi. Jangan lupa untuk kabelnya, dan sambungkan kabelnya ke rangkaian serinya. Hati-hati karena ini menggunakan rangkaian seri dan menggunakan tegangan dari rumah yang besar, bisa tersetrum. Tutup, lalu kita colokkan lampunya ke tegangan rumah dan hidup seperti ini. Jadi hasilnya 28 mili ampere. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengukur hambatan dari resistor. Nah, untuk mengukurnya diperlukan beberapa alat dan bahan ya, yaitu resistornya itu sendiri. Nah, ini resistor seperti ini ya.
Kemudian selanjutnya ada alat pengukurnya, yaitu multimeter. Nah, ini alatnya, multimeter. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran pada resistor, terlebih dahulu baiknya kita mencoba untuk memastikan apakah multimeter masih berfungsi dengan baik. Untuk memastikannya, kita hanya perlu menyatukan dua probe ini ya, ditempelkan seperti ini. Apabila jarum bergerak, artinya multimeter masih bisa berfungsi dengan baik. Baik, kita akan mencobanya. Nah, terlihat bahwa jarum bergerak, artinya multimeter masih berfungsi dengan baik. Untuk mengukur resistor, kita juga perlu mengatur agar jarum pada multimeter menunjukkan angka 0. Kebetulan di sini multimeter sudah menunjukkan angka 0, namun apabila multimeter Anda belum menunjukkan angka 0, artinya perlu diatur terlebih dahulu. Untuk mengaturnya, kita tinggal memutar bagian kuning ini ya. Jadi kita menyesuaikannya sehingga jarum menunjukkan angka 0. Apabila sudah dilakukan, artinya multimeter sudah siap digunakan untuk mengukur hambatan dari resistor. Nah, untuk mengukur hambatan dari resistor, caranya tidak begitu sulit ya. Kita hanya perlu menempelkan probe merah yang positif dan probe hitam yang negatif ke kedua kaki dari resistor. Caranya seperti ini ya. Nah begitu. Bisa juga dilakukan pada posisi sebaliknya ya. Jadi resistor ini kan tidak memiliki kutub positif negatif, artinya bisa bolak-balik untuk mengukurnya. Seperti ini juga bisa. Nah, di sana terlihat bahwa jarum bergerak sedikit ya, sedikit sekali, dan nilainya juga terlalu kecil atau kurang untuk bisa terbaca ya. Artinya kalau ada hal seperti itu, kita perlu menambahkan skala. Kita coba naikkan menjadi 10 ya. Nah, 10 seperti ini. Kemudian kita coba untuk menempelkannya kembali. Nah, kalau jarum sudah bergerak agak jauh ya, artinya sudah lebih akurat dari yang sebelumnya tadi. Dan untuk menghitung nilai resistor itu, kita nilai yang ditunjukkan pada jarum itu kita kalikan dengan skala yang ditunjukkan di sini ya. Ini terlihat skalanya 10 dan kita ukur kembali, menunjukkan kira-kira angka 16. Jadi angka pada jarum dikali dengan angka pada skala ya, artinya 16 dikali dengan 10 menghasilkan 160 ohm. Jadi nilai untuk resistor ini nilainya sebesar 160 ohm. Kita coba untuk mengukur resistor yang lain ya, misal resistor ini. Kita coba tempelkan kembali. Kita lihat hasilnya, jarum bergerak sedikit ya, artinya kita perlu menambah angka skala. Misal kita atur ke angka 100.
Nah, jarum menunjukkan kurang lebih pada angka 10. Kemudian selanjutnya kita kalikan dengan yang di skala ya 100. 10 dikali 100 menghasilkan 1000. Artinya nilai pada resistor ini sebesar 1000 ohm. Nah, ya begitulah cara untuk mengukur besar nilai pada resistor. Nah, selanjutnya kita akan coba buktikan tegangan pada stop kontak yang dialiri arus listrik. Kita coba buktikan, asumsikan kita karena pada umumnya besarnya tegangan di rumah tangga itu sekitar 220 volt, maka kita setting pada pengaturan skala di multimeter analog ini untuk arus AC volt ACV ini yang berangka 10 sampai 1000 volt, yang warna merah ini di angka 250 volt. Ini digunakan agar multimeter itu tidak terjadi kerusakan, karena kalau kita sudah mengasumsikan tegangan itu sebesar 220 volt, kok kita settingnya di angka 50 volt, itu nanti menyebabkan kerusakan pada multimeter. Nah, untuk amannya kita setting di angka 250, bisa juga di angka 1000 ini. Namun untuk lebih akuratnya kita setting di angka 250. Nah, ini garis yang ini menunjukkan settingan itu. Kemudian kita sambungkan atau hubungkan probe ini yang sebelah sini, probe hitam itu negatif, dan untuk yang merah ini, probe merah adalah untuk yang probe positif. Ini jangan sampai keliru, karena kalau keliru nanti juga tidak bisa menghasilkan untuk menghitung. Nah, ini untuk arus AC ACV ini kita bisa baca pada skala atas ini yang AC 10 volt dari angka 0 sampai 250 AC volt, AC 10 volt ini ya. Ini kita bacanya di sini. Nah, langsung saja kita buktikan tegangan pada stop kontak ini. Kita amati pada sekalarnya, kita langsung sambungkan saja, ini bebas untuk probe negatif ataupun probe positifnya. Nah, angka menunjukkan jarum menunjukkan pada angka 220 volt. Itu pada jarum kecilnya, satu jarum kecil nilainya 5. Itu jadi dari garis kecil 1, 2, 3, 4 itu nilainya berarti 5 kali 4 jadi 20. 200 tambah 20 jadi 220. Jadi terbukti bahwa tegangan yang mengalir pada saklar yang dialiri arus listrik ini besarnya 220 volt. Itu tadi cara menghitung hambatan tegangan dan arus dengan menggunakan multimeter. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.